Guys, aku yakin kalian masih punya segudang pertanyaan soal trading forex. Makanya hari ini aku ditemani oleh Padi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Oke, langsung aja. Sebelum mulai aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe dan pencet tombol notifikasi. Karena mana tahu pertanyaan kalian yang kita jawab di episode berikutnya. Oke, langsung aja Pak. Pertanyaan pertama. Ini dari Sabrina Maya 27. Nah, dia nanya nih Pak. Trading yang membuat harga itu turun atau naik, penyebabnya apa? Pelaku pasar. Pelaku pasar, oke. Pelaku pasar forex itu apa aja, Pak? Pertama, bank sentral. Ini kaki tangan pemerintah nih yang menggerakkan harga naik dan turunnya. Kemudian kedua, bank dan institusi keuangan. Contohnya? JP Morgan, Goldman Sachs, dan banyak tuh. Banyak nih, aku sebenarnya agak Perusahaan internasional, bank bingung internasional juga nih, gitu iya. kan. Ya kan? Yang ketiga? Yang ketiga, broker. Broker yang menyalurkan amanat langsung ke harga. Yang keempat, spekulan. Spekulan. Apa yang dimaksud dengan spekulan? Kenal dengan George Soros? George Soros. Nggak kenal, tahu. Tahu, kenal sih enggak. Tapi itu trader legendaris tuh, Pak. Iya, gerakan market kan? Iya, George Soros, the man who broke the Bank of England. Ya, Wah, itu terkenal itu sejarah spekulan. Kemudian yang kelima, perusahaan multinasional. Dalam bentuk ekspor-impor yang mempergunakan mata uang. Oh, pasti dong. Kalau konversi perusahaan gitu. kan namanya bertransaksi dari ekspor-impor kan pasti ada pertukaran mata uang, itu menyebabkan harga bergerak juga ya, Pak? Ya, ada pelaku tapi nggak menggerakkan pasar. Apa nih? Retail. Retail. Seperti kita. Oh, retail trader kayak kita Ya, gini. kita memanfaatkan pergerakan harga itu untuk cari cuan. Oke. Cuma yang aku tadi agak menarik perhatian aku adalah soal broker. Nah, jadi apakah broker itu bisa menggerakkan harga, Pak? Bisa dimainin dong kalau kayak gitu? Makanya harus pakai broker yang terregulasi. Karena ada regulatornya, ada yang ngawasinnya. Kalau ada apa-apa, ya regulator yang bergerak gitu. Ya, jadi kalau ada pakai broker yang terregulasi, itu langsung kalau ada kecurangan terdeteksi oleh regulatornya. Iya, ada undang-undangnya juga gitu. Jadi kita lebih aman. Nah, dan aku juga mau ngingetin teman-teman di rumah kalau MFX ini adalah broker yang sudah terregulasi oleh Bapepti. Ya. Oke nih Pak, pertanyaan selanjutnya dari Dudin SHDI ini. Dia bertanya Pak, target profit yang realistis itu sebenarnya berapa persen sih per hari? Nggak bisa pakai persen, itu yang penting. Nggak bisa pakai persen. Nggak bisa pakai persen. Menarik nih, kenapa nih Pak? Tergantung dari fluktuasi harga gitu. Fluktuasi harga, oke. Oh, karena kan setiap produk, setiap pairs itu punya pergerakan hariannya yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Kalau contohnya euro US dollar, dia pergerakan hariannya berapa sih? Gitu kan pertanyaannya. Iya, berapa tuh Pak biasa? Rata-rata. Rata-rata pergerakannya 100 pips. Kalau di 4 digit ngomongnya ya digit keempat itu 100. Kalau digit kelima berarti 1000 poin gitu. Nah, kenapa sih bisa keluar angka 100 pips? Kenapa tuh Pak? Biasanya kita buat rata-rata baca dengan indikator. Indikator average true range, ATR. Average true range. Iya, kita bisa tahu tuh. Kalau rata-rata 30 hari ke belakang itu rata-ratanya berapa? Oh. Rata-rata per jam berarti kita pakai time frame per jam. Ya kita atur tuh 24 atau berapa jam yang kita mau lihat rata-ratanya. Itu keluar otomatis. Jadi itu ada fluktuasinya kan. Dari situ kita bisa lihat sendiri pairs ini tuh pergerakan hariannya seperti apa. Jadi kita bisa menentukan sendiri target profit yang realis itu seperti apa. Jangan sampai pergerakan hariannya misalnya 50 pips tapi kalian pasang TP-nya buat trading harian tuh sampai 70 pips gitu kan, itu jadinya nggak realistis ya Pak? Iya, kalau sekarang rata-rata kalau kita mau ningkatin probabilitas pencapaian target, ATR-nya 100 pips, ya kan? Iya. Tapi kita buat TP-nya 50 pips, probability-nya kan semakin tinggi. Semakin tinggi kenanya tuh Pak ya? Iya, jadi ya itu yang paling realistis ya pakai itu gitu. Nah, jangan pakai persen, kalau pakai persen nanti psikologi kita bermain nih. Ngejar ke persen, per hari harus sekian persen. Itu salah, membuyarkan strategi kita sendiri karena emosi. Benar, emosinya ke bawah ya Pak. Iya. Cuma aku juga mau ngingetin nih Pak, mikirin soal target profitnya itu benar, nggak apa-apa, wajar manusiawi. Iya. Tapi jangan lupa soal mengontrol resikonya, mengatur resikonya ya Pak. Secara rasional. Jadi kalau kita mikirin target profit yang realistis, kita harus juga mikirin resiko yang rasional. Iya. Karena potensi profit tidak terbatas, modal terbatas. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada yang bertanya, ini agak sedikit, aku nggak bisa bilang ini teknikal juga sih, tapi dia nanya, kalau menggunakan analisis teknikal, misalnya lagi narik-narik garis, apakah ekor
dalam candlestick-nya itu jadi dihitung dalam penggarisnya. Di garisnya apa tuh, Pak? Sebetulnya prinsip untuk trendline, ini kan trendline ya sebetulnya ya. Trendline ya. Trendline itu untuk melihat potensi harganya itu kecenderungannya turun atau naik. Kalau dia slope-nya atau kemiringannya turun, berarti dia trend down. Trend down. Dari mana sih garisnya? Antara harga high dengan harga closing sebetulnya nggak jadi masalah gitu. Nggak jadi masalah tuh ekornya Arahnya kenapa, aja Pak? dulu ya. Tapi pada umumnya. Pada umumnya orang menarik garis itu dari harga shadow. Jadi harga tertinggi atau terendah. Jadi kalau biasa orang pada umumnya ekornya juga ikut dihitung nih, Pak? Iya. Tapi saya juga sering pakai. Kadang-kadang kita tarik garis pada high-nya, ya kita pakai close-nya juga. Tapi sama kan sebetulnya. Ya, beda-beda tipis lah, Pak ya. Iya. Kelihatan trennya tetap aja. Kalau pakai candlestick, kalau pakai line chart, gimana coba? Bingung lagi tuh, Pak ya. Bingung kan? lagi. Makanya dilihat dari trennya. Oke, ini ada yang tanya nih, Pak. Kali ini perihal soal broker dari Tomkins IP. Dia nanya, tolong bantu jawab dong. Kalau sampai MC itu cuma hilang modal yang ada di akun atau kita jadi punya utang ke brokernya tuh, Pak? Nah, gimana tuh, Pak? Kalau di MFX jangan khawatir, kita punya namanya negatif apa? Balance protection. Itu yang menjamin bahwa tidak akan ada hutang ke broker. Kenapa? Sebelum mencapai angka minus sudah di-cut di angka auto cut-nya di angka berapa persen. Kalaupun terjadi minus itu nggak akan dibebankan ke nasabah. Jadi nggak akan namanya terjadi tiba-tiba kita buka posisi jadi punya utang gitu, Pak ya. Nggak akan terjadi gitu, Pak. Terjadi. Cuma nih, yang aku highlight dari pertanyaan nih, Pak, kok baru mulai trading udah mikirin MC-nya aja nih, Pak? Karena nggak ngukur. Nah, padahal kan kalau kita mau trading, buka posisi kan jangan mikirnya gimana kalau MC, tapi harus dipasang dulu. Kira-kira resikonya seperti apa? Stop loss-nya itu harus dipasang, betul nggak, Pak? Sizing juga penting. Lot sizing, resikonya tuh pokoknya udah mesti diatur. Trade plan lagi kan, money management lagi. Trading Itu plan yang lagi, paling money penting. management lagi. Jangan langsung mikirnya MC dong, gimana nih? Oke, Pak, pertanyaan berikutnya. Ini yang simple tapi aku yakin trader pemula tuh juga masih pada bingung sebenarnya. Ya. Dari Yusuf Ahreza. SL dan TP itu apa sebenarnya? Nah, ini kan basic sebenarnya, Pak, tapi aku yakin teman-teman di rumah juga beberapa masih ada yang belum begitu paham gitu, Pak. Ya, kalau kita mau perjalanan mau kemana? Kan ada tujuan. Betul. Ya kan? Kalau salah tujuan, mau ngapain? Betul. Ya kan? Ya itulah TP dan SL dalam trading. TP itu target yang harus kita capai berdasarkan rasional ya. Targetnya berapa? Biasanya kita pakai resistance dan support. Stop loss juga sama. Stop loss itu mengurangi resiko ketika trading kita berlawanan dengan arah pasar. Mengurangi resiko itu namanya stop loss. Artinya kalau bisa dibilang kalau analogikan dalam sebuah perjalanan destinasi, kita mulainya dari misalnya dari titik A, destinasi yang kita mau capai kan pasti destinasi akhir itu ibaratnya TP-nya gitu, Pak ya. TP-nya. Ibaratnya kalau SL-nya kalau sampai kita tiba-tiba salah naik kereta atau apa nyasar, kita udah siap nih. Ya gitu? Iya, supaya fokus juga sebetulnya. Supaya fokus ya, Pak? Terhadap dana kita cukup aman nggak di level-level tertentu gitu. Dan sebenarnya kalau soal pemasangan SL dan TP yang benar dan tepat seperti apa, itu udah pernah kita bahas di video-video edukasi kita di YouTube MFX, Pak. Iya. Nanti linknya tuh ada di sini, bisa kalian tonton ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini pertanyaan yang sebenarnya cukup hot juga di akhir tahun 2022 ini, yaitu apakah resesi? Wah, resesi nih, Pak. Kan ribet banget nih, Pak. Ekonomi gelap. Banyak ini yang di Ya. ini. Dari nama YouTube-nya Pola Pikir, apakah resesi akan mempengaruhi trading forex? Tentu. Nah, tentu nih, tapi pertanyaannya positif atau negatif? Pertanyaannya takut kan? Kayaknya takut nih, kalau nanya takut. Jawabannya bisa jadi positif. Nah, bisa dijelasin dong, Ya. Pak? Kalau resesi sebetulnya kita transaksi emas misalnya. Arah kan udah jelas nih, resesi emas mau kemana? Resesi Mas turun? Mas kekhawatiran. Kekhawatiran. Berarti emas akan naik. Oh, kalau kekhawatiran Mas naik? Mas naik kekhawatiran. Bisa juga turun kalau ada tindakan tertentu gitu kan. Nah, naik dan turun kalau transaksi forex itulah peluang kita. Maka dari itu, resesi itu akan menciptakan Peluang? ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah peluang. Uncertainty creates opportunity. Nah, makanya nih balik lagi. Di pasar forex justru enaknya tuh kayak gitu. Mau pasarnya itu lagi naik atau lagi turun, Itulah peluang. itulah peluang. Kita sama-sama masih bisa cari potensi profit. Ya. Nah,
Artinya terjawab nih, apakah resesi mempengaruhi trading forex? Ya tergantung dari kalian juga kali Iya, ya. Mau memanfaatkan pasti, atau enggak? Pasti terpengaruh. Kita manfaatin nggak transaksinya atas atau turunnya. Oke Pak, terakhir. Aku mau ngingetin teman-teman di rumah, kalau mau coba latihan trading forex, kita ada namanya aplikasi MFX. Itu kalau kalian buka aplikasinya, nih link downloadnya ada di kolom deskripsi ya. Kalian bisa dapetin dana virtual Pak, sampai 100.000 US dollar. Banyak banget ya. Iya, bisa latihan, tapi itu bisa disetting juga Pak. Jadi bisa disesuaikan seril mungkin, ibaratnya seperti itu. Dan aku mau ngingetin teman-teman juga untuk subscribe dan pencet tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan komen kalau ada pertanyaan, karena mungkin aja pertanyaan kalian yang akan kita jawab di video berikutnya. Setuju nggak Pak? Setuju dan siap. Siap, waduh siap nih. Jangan lupa like juga nih Pak, jangan Iya. lupa like. Oke, artinya sekian pembahasan Q&A kita hari ini. Semoga bermanfaat. Aku dan Pak Aldi pamit diri. Dadah!